Itu kan kita mendapatkan gaji yang katakan dalam tanda petik yang lumayan. Rasa-rasanya kalau melihat gaji yang kisaran di 30 hingga 40 ya Per bulan. per bulan bersihnya gitu kan. Rasa-rasanya semua konstituen, semua yang menonton podcast hari ini rasa-rasanya memahami bagaimana setiap hari kita didatangin konstituen, bagaimana setiap hari kita di SMS, bagaimana ketika kita ke rumah ke dapil sudah numpuk proposal. Ya benar. Ya, kalau sebulan ada proposal lebih dari 40, bahkan saya nyampe 100 sebulan proposal, dihitung dengan SMS ataupun WA yang minta, silakan saja, kalikan saja. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Teman ngopi saya kali ini istimewa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Oleh Soleh SH, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kang Haji, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya sudah lengkap banget nyebutin namanya tadi ya. Iya. Makasih. Ini terima kasih banyak sudah mampir di podcast saya. Ini banyak orang yang mungkin penasaran juga sebenarnya ini, Kang Ji. Kalau misalnya di DPRD itu kan ada anggota, ada pimpinan, ada level-levelnya. Kemudian kalau misalkan lihat hari ini tuh Kang Oleh Soleh itu cukup aktif di media sosial ya. Punya TikTok nggak sih sebenarnya? Ada. Oh ada ya? Ada. Coba. Ini apa aja tuh isinya TikTok itu? Ya sebenarnya TikTok media sosial itu kan bagian daripada kanal ya, kanal saluran informasi bagi warga Jawa Barat, utamanya bagi masyarakat dapil saya untuk mengetahui keseharian, mengetahui keseharian saya seperti apa, mengetahui kinerja saya seperti apa, mengetahui kondisi dan keadaan masyarakat, maupun untuk mengedukasi dan menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi sifatnya kalau di TikTok itu kontennya yang edukatif seperti itu ya, Nji? Sementara ini lebih ke edukatif ya. Karena saya ya belum jadi artis gitu. Jadi sebentar lagi saya menjadi artis, insya Allah nanti saya akan buat edukasi yang lucu tapi bermutu gitu. Saya sedang latihan sekarang, sedang latihan dulu. Mudah-mudahan ini bisa sukses latihannya. Tapi di Instagram juga aktif juga ya, Ngaji? Ya Instagram lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Jadi media sosial itu dijadikan edukasi buat masyarakat. Banyak suka yang nge-DM nggak sih? Saya pengen tahu kalau ke Ngaji isi DM-nya itu apa aja gitu. Isi DM-nya selain satu mengapresiasi, menyukai, kebanyakan sih mereka yang malu-malu menyampaikan keluhan maupun aspirasi di halaman umum ya. Nah mereka lebih mengeluh soal gak punya duit lah, pingin ke rumah sakit lah, rutilahu, kemudian ya sama baik pingin nyari pekerjaan. Kemudian banyak juga yang bertanya gitu, terkait soal peluang-peluang ya, peluang-peluang lowongan kerja, peluang-peluang ASN, dan bahkan ada yang menanyakan juga terkait apa yang substansi yang saya posting ini maksudnya seperti apa. Jadi mereka lebih ingin mendalami seperti apa.
Banyak juga yang curhat, yang Nah, ini curhat, menarik. Apa tuh kira-kira? curhat ya segala hal, soal personal, curhat lembaganya yang dikelolanya, curhat keadaan daerah. Ya, acap kali juga ada ya komentar-komentar yang subjektif, seolah-olah mereka menganggap sebagai apa ya, pencitraan. Walaupun substansinya saya tidak mengelak dari hal itu, Ya. tetapi kan hari ini dunia medsos itu adalah menu hidup menu yang wajib dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Rasa-rasanya sebelum makan juga lihat medsos dulu, mau tidur juga medsos dulu yang pertama dilihat. Kadang-kadang kita lupa sebelum tidur dan bangun tidur itu kan bukan doa mau tidur atau doa bangun tidur, Tapi buka. tetapi status medsos, berapa yang kita like, berapa yang kita komen, tanggapannya seperti itu. Nah, kalau demikian berarti mengedukasi masyarakat, ya mau gak mau yang harus dari medsos. Rasa-rasanya, saya tidak berbicara orang, kayaknya medsos ataupun HP hari ini rasa-rasanya lebih dari sekedar pacar, lebih sekedar benar sih. istri, lebih sekedar yang lain. Rasa-rasanya medsos dan HP ini nomor satu seperti ini. Saya ya, ini saya. Rasa-rasanya yang nonton saya ini juga gak jauh beda. Ke WC juga bawa HP. Saya lihat kalau sedang Jumatan, setelah salam, mereka langsung yang dilihat juga HP. Rasa-rasanya HP bagian daripada belahan jiwa. Bagian yang nggak terpisahkan. Kalau Kang Haji di istilah sosial media itu kan ada netizen ya. Kemudian suka banyak yang ini nggak, yang kritis pedes, yang marah-marah misalnya, atau misalnya yang kritik misalnya. Ada nggak? Ada. Tidak semuanya orang suka ya. Oh iya. Ada orang yang nyinyir juga. Tapi saya biarkan saja yang nyinyir. Karena mereka yang nyinyir itu satu subjektif. Kedua ada muatan tertentu. Ya, kalau subjektif ada muatan tertentu, buat apa diladeni? Toh pikirannya dia juga udah subjektif ke kita. Oh iya benar. Jadi saya dibawa happy aja, dibawa riang gembira. Orang mau memandang oleh-oleh seperti apa, ya silahkan aja lihat, silahkan pikirkan, silahkan tilai. Saya tidak menargetkan kamu harus suka ke saya, dan saya juga tidak menutup dia tidak suka ke saya. Soal suka dan tidak suka bukan sebuah harus dipaksakan, tapi harus kesadaran. Lebih kepada objektivitas bukan subjektivitas. Tapi kalau Kang Haji benar-benar selain dari memang tidak dipungkiri, di situ butuh semacam media sosial itu sebagai eksistensi diri kan. Walaupun tadi tidak misalnya ada sisi pencitraannya segala macam. Tapi manfaat dari sosial media itu yang dirasakan benar-benar positif Bang Haji apa? Informasi atau? Amat sangat banyak nilai positifnya. Pertama, selain menginformasikan kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD, sebagai wakil masyarakat, juga secara langsung lah ya, ini menunjukkan citra diri kita. Citra diri kita ini adalah wakil, apakah wakil rakyat yang aspiratif, yang akomodatif, apakah wakil rakyat yang memiliki visioner, memahami persoalan, apakah dia memiliki inovasi. Yang paling pokok adalah
Masyarakat senantiasa menilai personal tokoh-tokoh sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik itu pribadi, kelompok maupun lembaga. Nah, di situ kan menjadi kelihatan siapa yang betul-betul menjadi wakil rakyat dan siapa yang betul-betul hanya lifestyle aja sebuah jabatan bagi dirinya gitu. Kan banyak seperti itu. Oke. Kalau Kang Haji ngomongin soal tugas dan fungsi tadi, Kang Oleh memaknai sebagai wakil ketua DPRD itu memaknai pekerjaan atau profesi itu seperti apa? Apa maknanya gitu bagi Kang Haji sendiri? Makna buat saya hanya sebagai ladang untuk beribadah sebenarnya memaknainya. Karena kalau memang tidak dimaknai sebagai ladang ibadah, maka akan terjadi sebuah keputusasaan, akan terjadi sebuah kondisi diri yang akan stres. Kenapa keputusasaan dan stres? Satu contoh misalkan, di dalam Renza DPRD itu harus melakukan monitoring, monitoring terhadap program-program kerja, program-program kerja dari eksekutif maupun program-program pelaksanaan, baik itu undang-undang maupun raperda yang dihasilkan oleh DPRD. Yang paling substansif yang dimonitoring oleh 120 anggota DPRD itu adalah perda tentang APBD. Baik perda APBD murni maupun perubahan. Itu mereka hampir 80% tertuju mata, telinga dan pikirannya ke perda APBD, karena itu yang paling substantif. Nah, ketika melakukan kunjungan ke daerah, misalkan kita diberikan SPPD sebesar contohnya 400.000, 450 sekali kunjungan itu? Sekali kunjungan. Saya mohon maaf kepada masyarakat yang menonton ini, bukan berarti saya mempersoalkan besar kecilnya SPPD, tetapi fakta yang menjadi kenyataan. Kalau misalkan saya berangkat dari kota Bandung, contoh kecil menuju kota Tasik ataupun Kabupaten Tasik, biaya bensinnya aja itu hampir sudah 800.000, belum tol, belum makan, belum yang lain. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, itu kan kita mendapatkan gaji yang katakan dalam tanda petik yang lumayan. Rasa-rasanya kalau melihat gaji yang kisaran di 30 hingga 40 ya per bulan bersihnya gitu kan. Rasa-rasanya semua konstituen, semua yang menonton podcast hari ini rasa-rasanya memahami bagaimana setiap hari kita didatangin konstituen, bagaimana setiap hari kita di SMS, bagaimana ketika kita ke rumah, ke dapil sudah numpuk proposal. Ya, benar. Ya. Kalau sebulan ada proposal lebih dari 40, bahkan saya nyampe 100 sebulan proposal, dihitung dengan SMS ataupun WA yang minta, silakan saja, kalikan saja. Terkecil bantuan di angka 500 hingga sejuta, 500 hingga sejuta kali 30 proposal aja, wow, udah berapa? Ya. Lalu hal lain, saya juga punya kegiatan-kegiatan yang lain, kunjungan, peresmian lah, peletakan batu pertama lah, pengajian dan yang lain-lain. Rasa-rasanya para pihak ataupun panitia yang kita kunjungi, ketika kita tidak ikut
bersodakoh mensukseskan, rasa-rasanya menjadi hambar. Menjadi hambar. Maknanya juga, makna silaturahimnya juga rasa-rasanya bukan kurang pahala, bukan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal ketika kita datang ke suatu tempat, suatu acara, lalu kita tidak ikut memberikan support dalam rangka mensukseskan sebuah kegiatan maupun sebuah acara. Kurang afdol rasanya. Artinya bahwa kalau hitungan secara matematik bagi mereka yang ingin menjadikan amanah ataupun menjadikan jabatan apapun sebagai ladang ibadah, rasa-rasanya apapun yang kita dapat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siapa? Melalui rakyat ataupun masyarakat yang membutuhkan atas bantuan maupun atensi dari seorang pejabat itu sendiri. Nah, kalau misalkan niatnya hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi, nah itu maksud saya, ya rasa-rasanya ya itu ya tergantung nawaitu dia menjadi sebagai seorang public figure ataupun sebagai pejabat, ya kembali kepada niatnya dirinya sendiri. Jadi Kang Haji mau menyampaikan dari apa yang diobrolkan tadi, pesannya itu kalau ngomongin soal materi gitu ya, dengan tadi aktivitas dengan segala macamnya keluarkan, itu rasanya nggak cukup menarik posisi wakil ketua tuh kayak gitu ya, dalam artian karena kan tadi hitung-hitungannya gitu, kalau misalnya hanya ngumpulin pundi-pundi uang ya nggak bakal dapat dari situ gitu. Bukan tempatnya, terkecuali dia nawaitunya seperti itu. Nawaitunya seperti itu banyak sekali. Kalau saya ya tetap konsisten dan bahwa ini menjadi ladang amal. Karena apa? Karena banyak sekali mereka, contohnya ada masyarakat yang rumahnya tidak layak, yang sudah keropos, bolong-bolong, bahasa Sundanya kurinyuh lah gitu. Ketika kita tolong, mereka sujud, nangis, rasa terima kasih. Ya, ketika kita mau melakukan pendampingan mereka kan perlu biaya, datang, perlu waktu, perlu bersabar diri untuk lama tidak berjumpa dengan anak, bersabar diri lama untuk tidak berjumpa dengan istri, ya kan? Bagi orang-orang yang sudah merasakan punya istri, apalagi pengantin baru, rasa-rasanya kalau gak nge-WA 1 jam 2 jam itu rasa-rasanya gimana? Ini saya berminggu-minggu, bahkan pulang ke Jakarta, keluarga di Jakarta, baru nyampe pagi, malam udah pulang lagi, bahkan gak ketemu anak. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, Allah takdirkan memberikan rizki seorang istri dan 3 orang anak, memahami dan sangat mengerti tentang kondisi saya dalam mengemban amanah seperti ini. Kenapa mereka bisa mengerti dan memahami? Yaitu tadi kanalnya adalah medsos. Mereka selalu melihat kegiatan suaminya, kegiatan ayahnya itu seperti apa. Ngapain aja gitu. Ngapain bisa dipantau lewat medsos gitu. Dan mereka malah ketika melihat seperti ini, ya mereka malah mendoakan. Kalau buat rakyat ya gak apa-apa, gak ketemu, gak kangen-kangenan, gitu kan? Nah, saya bersyukur seperti itu. Ya intinya ketika nawaitunya adalah sebagai ladang ibadah, maka siapapun di lingkungan kita ya akan mensupport. Gini Haji, kalau misalnya ngomongin rekam jejak, jadi anggota dewan
pada posisi hari ini jadi wakil ketua di level pimpinan, sekarang tuh udah berapa periode dari awal memutuskan terjun di dunia politik jadi dewan sampai sekarang? Udah berapa periode sebenarnya? Persiapan ataupun planning ya. Kalau orang-orang kan kalau ingin menjadi puncak, memiliki puncak kekuasaan barangkali, atau puncak Jabatan lah istilahnya. bukan jabatan, puncak eksistensi diri lah ya, eksistensi diri. Rasa-rasanya kalau saya melihat orang lain itu kan sudah di planning dari sejak kalau gak SD SMP, kalau gak SMP SMA. Saya ini menjadi apa? Gue ini jadi apa? Kalau ini ya, maka ketika saya di usia berapa harus jadi apa, maka dia mencari tahu dan dia harus melakukan apa. Nah, ketika dia mengetahui kalau misalkan jadi pejabat DPRD maupun eksekutif, biasanya orang-orang itu kan mempersiapkan dari sejak dini. Melalui apa? Melalui ikut aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi keumatan. Kalau kepemudaan KNPI, organisasi keumatan NU, PMI dan lain-lain, organisasi kemasyarakatan, ya jadi pemuda Pancasila lah, apalah gitu kan. Nah, saya subhanallah, Allah takdirkan ya saya tidak melalui proses itu, dan juga posisinya ini Bim Salabim. Kenapa Bim Salabim? Karena saya tidak pernah mempersiapkan itu. Saya pertama nyalek itu kan 2004 ya. 2004 sedang asik-asiknya, senang-senangnya meniti karir ya. Backgroundnya pengusaha kan waktu itu? Meniti karir di Jakarta, membuat sebuah kegiatan usaha yang waktu itu memang sedang in gitu. Ya, tiba-tiba datang perwakilan dari Cipasung, Pak Kiai Cep Adam, untuk meminta diri saya mencalonkan jadi anggota DPRD melalui partai PKB dari Dapil Selatan, Tasik Selatan. Kan tidak ujug-ujug beren Kiai harus Acep Adang itu harus lihat rekam jejak Kang Ulas Selatan seperti apa. Memang betul tidak ujug-ujug, ini akibat dari perubahan undang-undang tentang pemilu, di mana perubahan undang-undang tentang pemilu itu adalah terbuka. Ya. Nah, kalau dulu kan tertutup. Ya, betul. Dipilih. Dulu nyoblos partai. Nah, ketika 2024 itu semi terbuka. Semi terbukanya waktu itu siapa, bukan lagi nomor urut, tetapi siapa yang mencapai suara 30%. Betul. Kemudian ada yang judicial review. Akhirnya MK memutuskan sistem suara terbanyak. Terbuka dan suara terbanyak. Dan waktu itu memang mengikuti tren yang ada, bahwasanya calon-calon yang yang maju gitu ya? Dipertandingkan lah oleh setiap partai pasti ingin mendapatkan raihan suara dan raihan kursi terbanyak, punya target masing-masing. Nah, ketika terbuka, maka otomatis yang bisa memobilisasi dan yang bisa meyakinkan masyarakat itu adalah pasti dan pasti putra daerah.
Oh, oke. Nah itu, jadi bim salabimnya itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan dasar, apa yang membuat Kang Oleh Soleh ketika Tertarik. didatangi gitu, kayak Acep Adang datang, Kang ini segala macam. Ya udah, ujug-ujug gitu atau mikir? Oh enggak, saya tolak. Oh, ditolak dulu. Saya nolak sampai 3 kali datang. Ya akhirnya nggak tahu, ini kan takdir Allah ya. Iya. Skema Allah. Skema Allah. Planning Allah Subhanahu wa taala lah. Ya bukan planning saya, karena planning saya tidak ada, karena satu tadi saya kan nggak pernah ikut dalam organisasi. Kemudian jangankan satu kabupaten, jangankan satu kecamatan, satu desa pun tidak mengenal siapa Oleh Soleh. Dan waktu itu bukan kader kan? Bang itu bukan kader. Bukan kader PKB misalnya. Bukan. Berarti kata Hanya simpatisan lah ya. Iya betul. Simpatisan lah. Kan sebelum berdiri PKB kan ke P3 dulu. Oh. Karena NU membuat PKB, ya akhirnya jadi betul. ke PKB. Gitu kan. Jadi ini skenario Allah Subhanahu wa taala, dan secara logika juga dengan pengalaman yang ada, rasa-rasanya orang bilang kok bisa ya Nah, gitu. itu. Tapi ya inilah apa yang sesuatu yang nggak mungkin buat saya harus jadi mungkin. Dan untuk bisa mencapai level pimpinan ini kan itu tadi banyak orang yang memplanning jauh-jauh. Kemudian barangkali orang harus diraih dengan waktu yang cukup panjang. Kang Haji kan cuman 1 periode, jadi yang keduanya itu kalau di provinsi. Iya. Bener kan itu kan? Iya. Ya mungkin karena saya lagi belajar jadi anak soleh lah. Jadi berkah belajar jadi anak soleh, jadi Oke. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus dibahas, tapi waktunya nih mepet karena kita hanya punya waktu nanti berseri, berlanjut gitu ya. Khusus episode bersama Kang Oleh Soleh again gitu ya. Dan sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.